Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Putri Amalia, dan ketiga teman saya yaitu Gandes, Fajar, dan Ahmada. Kami di sini akan mempresentasikan PKN yang bertemakan negara dan konstitusi. Latar belakangnya secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandasan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri konstitusionalisme. Jadi negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan atau paham. Oleh sebab itu, bahasan tentang negara dan konstitusi pada bab ini terdiri atas konstitusionalisme, konstitusi negara UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ya, selanjutnya, pengertian negara. Negara dapat diartikan suatu organisasi, kekuasaan yang merupakan persetujuan masyarakat dan merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengetahui tujuan suatu negara akan dapat dikaji sifat serta legitimasi kekuasaan dari organisasi. Saya dan Amelia akan membawakan poin D yang berjudul Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Periode pertama yaitu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1049 berlakunya UUD 1945. Yang periode kedua 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Periode ketiga 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959 berlakunya UUDS 1950. Dan yang keempat yaitu periode 5 Juni 1959 sampai sekarang masih berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan atau amandemen UUD ini dilakukan oleh MPR pada sidang umum MPR pada tahun 1999 dan mulai berlaku sejak 19 Oktober 1999. Amandemen ini mengalami 4 kali, yaitu amandemen pada sidang umum MPR tahun 1999 disahkan 19 Oktober 1999, yang kedua pada sidang tahunan disahkan pada 18 Agustus tahun 2000, yang ketiga sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001, dan yang keempat pada sidang tahunan MPR disahkan 10 Agustus tahun 2000. Dengan cara amandemen ini, UUD 1949 yang asli masih berlaku dan hanya beberapa ketentuan yang diganti atau dianggap tidak berlaku lagi. Dengan demikian, naskah Undang-Undang Dasar 1945 kita terdiri atas satu naskah asli UUD 1945, naskah perubahan pertama UUD 1945, naskah perubahan kedua UUD 1945, naskah perubahan ketiga UUD 1945, naskah perubahan keempat UUD 1945. Naskah UUD 1945 perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut tertuang dalam putusan MPR tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Putusan MPR tersebut tidak menggunakan nomor putusan majelis. Hal ini berbeda dengan jenis putusan majelis lainnya, yaitu ketetapan majelis dan putusan majelis yang menggunakan nomor keputusan majelis. Dengan amandemen tersebut, maka Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Berikut rangkuman tentang konstitusi dan masa berlakunya. Nama konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1959,
bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, dan sistem pemerintahannya presidensial. Yang kedua, UUD RI 1949 berlakunya 27 Desember 1049 sampai 17 Agustus 1950, bentuk negaranya serikat, bentuk pemerintahannya republik, dan sistem pemerintahnya parlementer. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950, masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai 5 Juni 1959, bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, dan sistem pemerintahnya presidensial. Yang keempat, UUD 1945, masa berlakunya 1 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998, bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, dan sistem pemerintahnya presidensial. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945, masa berlakunya 1998 sampai sekarang, bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, dan sistem pemerintahnya presidensial. Ya, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut dengan undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi. Nah, selanjutnya konstitusi sebagai pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik di Indonesia. Keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar bagi keberlangsungan sebuah negara tidak dapat dianggap sederhana, karena konstitusi akan memberikan rule atau of game di negara tersebut. Di banyak negara, konstitusi dianggap sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang dan melampaui batasan kesewenangannya. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang terbatas, meskipun setiap negara mempunyai aturan dan batasan-batasan sendiri mengenai hal yang hendak ditetapkan. Pembagian pembatasan menjadi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, yudikatif, memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Eksekutif, yang ketiga, pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan. Nah, pembagian kekuasaan pemerintahan seperti didapat garis-garis dalam susunan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersumber kepada susunan ketatanegaraan di Indonesia asli. Nah, pembagian kekuasaan dalam sistem konstitusi yang berlaku di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan semenjak 1945. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Periode pertama 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku kepada Konstitusi RIS 1949. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku Undang-Undang Sementara 1950. Yang keempat, periode Orde Lama 1959 sampai 1966. Yang kelima, periode Orde Baru 1966 sampai 1999. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 periode 19 Oktober 1999 sampai sekarang sudah diamandemen. Pembagian kekuasaan di Indonesia ini sebagai berikut, yaitu 1. Badan legislatif terdapat DPR dan DPD, dan badan eksekutif terdapat presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat yang bertugas melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
di bidang pengawasan keuangan. Ada BPK yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang, memeriksa dan mengadilinya. Konstitusi sebagai jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Tentunya mengenai hak-hak asasi manusia telah terdapat jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1998 pada pasal 28 yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Sistem Ketenagaran Indonesia. Sistem Ketenagaran Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik. 3. Sistem pemerintahan adalah parlementer. 4. Sistem politik adalah kedaulatan dan kesatuan rakyat Indonesia. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.